Selamat malam Mas. Malam kan? Dengan Mas siapa ya kalau boleh tahu? Mas Effendi mas. Effendi. Oh, yang kemarin kontak saya itu ya. Iya mas. Nah, Mas Effendi tadi kesini naik apa ya? Alhamdulillah tadi naik gojek mas. Oh ya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya Mas ya. Saya konseling di tempat seperti ini ya. Mas. Iya nggak apa-apa. Karena ya gimana lagi Mas? Situasi Mas. Ya. Terus, nah Mas Effendi kalau nggak salah keperluannya untuk apa kalau boleh tahu? Mau konseling ya mas. Oh, konseling. Ya. Kalau boleh tahu konseling tentang apa ya Mas ya? Mungkin tentang keresahan Mas atau mungkin ingin kayak cerita gitu tentang apa yang Mas bingungkan gitu. Ya itu mas mau bilang aja kayak Bener. gimana ya bilangnya ya. Aduh, nggak enak ya mas ngomongnya. Mungkin. Gak apa-apa Mas. Ini kan dalam konseling ya Mas ya. Itu kita itu mempunyai akses kerahasiaan Mas. Jadi Mas itu mau kayak mengutarakan apapun ke saya pasti aman Mas. Nggak akan bocor kemana-mana. Jadi ya nggak usah malu-malu lah. Iya bukan masalah itu tapi kayak malu aja sih mas. Ya apa wes kalau Mas masih malu ya gak apa sih. Tapi mungkin masa Mas udah kesini malu-malu sih gitu loh. Ya gini ya mas sebenarnya itu ada masalah biasanya mas di daerah kayak di rumah atau di kampus bahkan saat presentasi juga gitu Ya. mas. Nah itu mas kayak gimana ya aku kalau maju tuh gak enak kas gak ada semua itu takut banget kayak malu gitu mau ngomong tuh takut salah nanti itu kayak diketawain tuh mas aku bilang salah dikit diketawain gitu, mas. Nah, berarti Mas Effendi ini bisa dibilang mempunyai sikap kayak pemalu gitu ya. Iya gak pemalu sampai takut aja mas. Oh, takut. Berarti sebenarnya gak malu cuma karena takut diketawain gitu apa gimana? Ya, kayaknya sama sih mas. Dua-duanya berarti. Iya. Tapi kalau misal Mas ini kan kalau boleh tahu berkuliah atau mungkin SMA gitu? Kuliah mas. Berkuliah di mana Mas? Indonesia mas. Indonesia. Oh, sudah semester? Semester 4 ini mas. Oh, semester 4. Nah, kan udah semester 4 nih Mas Effendi. Nah, pasti kan dalam perkuliahan ini Mas Effendi kan juga mengalami kayak misal presentasi, terus kayak kerja kelompok gitu. Nah, masa Mas Effendi kayak dalam berkelompok gitu apa enggak pernah kayak andil untuk kayak ikut serta mengerjakan atau mungkin mengutarakan pendapat gitu. Nah itu masalahnya habis udah keutarain ya kayak nggak digubres habis itu apa sih kok gitu kenapa kamu gitu jadi aku kayak malas gitu mas ngomong tuh nggak mau gara-gara ya teman-teman itu kayak gitu mas jadi nggak berani lagi ya. Oh, berarti karena hitungannya masalah di masa lalu gitu ya, Mas? Itu kan kalau dari kelompok nih. Kalau dalam presentasi gitu Mas, kayak misal kan Mas berkuliah nih, otomatis kayak ada sesi presentasi ya Mas mungkin sebagai presenter kan ya pasti bicara di depan umum. Nah mungkin ada rasa gugup atau mungkin malu gitu saat presentasi. Nah itu mas kayak tuh aku di depan tuh udah enak ya udah aku susun semua nih Ya. udah habis itu hilang langsung tuh mas langsung buku ini apalagi kemarin itu mas pas webinar internasional atau apa itu kan saya kebagian baca doa itu udah di depan mas gini hilang semua mas gitu. Nah, tapi kan tetap Mas jalani atau mungkin Iya tetap jalan tapi nggak tahu kok bisa jalan gitu. apa yang mungkin Mas kayak ada yang di benak Mas Effendi saat kan tadi membaca doa nih. Nah, kok kayak tiba-tiba jalan apa yang di benak Mas Effendi? Mungkin kayak nggak kepikiran sesuatu dedep tiba-tiba ngomong gitu atau gimana? Kayak tiba-tiba ngomong langsung Ais aku kan udah hafal kayak gitu ya kok tiba-tiba bisa selesai 5 halaman doa udah selesai. Kan Mas Effendi udah baca doa nih. Nanti kan sebelumnya di kerja kelompok itu kan Mas Effendi kayak pas waktu mengutarakan pendapat kan
ketawain gitu ya. Iya. Nah, saat webinar tadi, apakah pas Mas Effendi kayak membaca doa tadi, Heeh. apakah selesai membaca doa Mas Effendi diketawain atau mungkin mendapat kayak pengalaman dulu gitu? Enggak sih Mas, kayak udah itu aja. Berarti kayak mengalir aja gitu ya. Nggak ada yang ketawain juga nggak ada yang peduli kayaknya Mas. Nah, jadi bisa dibilang Mas Effendi ini kayak mendapat kayak adrenalin gitu. Heeh. Berarti kalau misal dalam kondisi pepet Mas Effendi Nah, bisa bisa. Nah, tiba-tiba langsung strong tuh, nggak tahu apa tiba-tiba. bisa udah bisa gitu, udah selesai gitu Udah Mas. selesai. Itu kalau di webinar tadi. Kalau misal kita lihat dari kayak hal lain gitu Mas, kayak misal dalam presentasi kan Mas sebagai presenter ya udah bisa nih asalkan pepet tadi. Nah, kalau misal sebagai audiens nih, kan pasti ada kayak sesi tanya jawab gitu. Nah, Mas sebagai kayak apa ya, seorang mahasiswa kan pasti ada nilai keaktifan gitu Mas. Nah, apakah saat sesi tanya jawab Mas Effendi ikut andil gitu? Si Mas takut diketawain juga, nanti aku tanya gini kayak contohnya tanya es krim itu coklat gitu. Takut nanti apa ada es krim coklat, adanya itu es krim vanilla gitu. Jadi kayak Nggak mau. kalau misal berpendapat gitu dengan kesadarannya Mas sendiri itu nggak bisa ya Mas? Nggak bisa Mas. Ya harus ada faktor yang Eh, ada yang mendorong gitu Mas. Biar nggak apa ya, takut aku Mas. nah Jadi aku mending diem sih Mas. ya, kalau misal gini aja Mas, kan permasalahannya tadi apa kayak nggak pede malu gitu Mas ya. Kalau misal kita istilahnya kita sepakati gimana Mas? Kayak misal Mas Pedi dengan sikap malu ini itu anggap saja kita andaikan seperti sikap Mas ini kayak diberi nama gitu. Kayak misal oh setiap mau apa presentasi atau mungkin kayak berpendapat pasti kayak si malu. Jadi kepribadian Mas Pedi yang malu ini itu kayak diberi nama, terus kayak kalau misal Mas ini kayak mengalami sikap malu tadi, kayak di pikiran Mas itu benar Mas kayak oh aku harus apa berani. Nah, si malu ini harus ditaklukkan dulu di apa di istilahnya Dibunuh gitu. enggak dibunuh Mas. Kalau dibunuh kan susah, soalnya aku udah kebiasaan. Iya nggak bisa. Tapi kita sisihkan dulu lah. Anggap saja semua apa ya, semua hal itu jadi terpaksa Mas. Misal aku harus gini, aku harus gini. Jadi si malu ini tadi, sikap malu ini, nah itu kayak apa namanya, kita hiraukan dulu, kita jauhkan dulu. Jadi Mas ini istilahnya bisa menghadapi segala situasi lah untuk ya tadi. Tapi Mas emang bisa kayak gitu kan? Kan nanti pas di depan tiba-tiba oke, malunya nanti dulu ya, malunya tidur dulu di belakang Ya. gitu. Tapi habis itu di depan sana jadi malu lagi, gimana Mas? Nggak mau aku Mas. Tapi kan pas apa waktu di depan ya Mas ya, Heeh. mau nggak mau kan harus Mas dieksekusi kegiatan tersebut ya di depan tadi. Berarti kan misalnya Mas Fendi tadi di depan mau ngapain, udah Contoh nih di depan mau presentasi modul ajar no Mas, gimana Mas? kalau misal Mas udah di depan nih, Heeh. kalau misal anggap aja si malu ini tampil lah, maksudnya lebih cenderung. Jadi tadi nggak sesuai dengan apa yang Mas bicarakan dong. Kan tadi kalau misal kepepet bisa Mas. Jadi Mas ini kan nggak, ya pasti nggak menggirakan si malu tadi. Jadi langsung kalah dengan adrenalin keberanian Mas. Jadi langsung Allah bodo amat, ayo tak gasak wae. Nah, kalau bahasa Jawanya gitu Mas. Kayak cara Jawa ini ngono ya Mas.
kita hajar aja apa juga nggak peduli itu aja. kayak los gitu istilahnya. Tapi kalau teman-temannya gimana? Mereka nggak peduli kamu gimana kan? Aku mas. Ini mas, pas kembali lagi ya, pas Mas Fendi membaca doa tadi, apakah Mas saat membaca doa, apakah Mas ini melihat orang sekitar? Enggak ya mas. Saat Iya, adrenalin ya, Mas memuncak tadi, apakah melihat orang sekitar? Enggak Tidak kan? Enggak mas. Tapi setelah apa kayak udah melakukan hal tersebut baru gitu mas. Bener ya mas. Harus fokus ya, tujuan satu ya mas. Jadi untuk si malu ini hilangkan dulu. Ya sebelum dulu Ya, jangan nampil dulu istilahnya. ya, itu udah kan mas kalau di depan ya bisa mas. Kalau gimana kalau yang itu mas apa namanya yang tanya itu Tanya, ya Mas Effendi ini dalam berapa ya? 4 semester ini. semester mas. Kan Mas Effendi bisa dibilang dulu ini kan nggak pernah aktif. Kalau misal nggak aktif ini, apakah coba Mas Fendi berpikir lagi, apakah tidak berpengaruh ke apa namanya nilai Mas? Coba Mas bandingkan dengan orang-orang kayak temannya Mas itu yang lebih aktif. Apakah ada kesenjangan, ada perbedaan? Iya sih mas, kayak dosen-dosennya lupa kan namaku siapa gitu. Dosen aja lupa. Gimana coba kalau misal dosen lupa ini, misal mau menilai Effendi Yusuf siapa ini, kok nggak pernah kelihatan? Iya ya, nggak pernah kelihatannya mas. Iya ya kok iya. Ya meskipun kita mengerjakan tugas, terus kayak ya istilahnya mengerjakan UAS, tapi kan kalau misal nggak aktif kan ya nggak bisa maksimal mas. Jadi kembali lagi, kalau tidak maksimal gimana? Harus paksa. Mas, jadi ya kembali lagi tuh mas, los gitu nggak peduli salah bener yang penting dilakoni. Ya, kalau bahasanya aku pengen nilai api, los. Yang penting takok, yang penting bertanya. Masalah belakang kayak di apa ya, di diejek terus kayak diomongin di belakang, nggak peduli, yang penting nilaiku bagus. Coba Mas Fendi berpikir seperti itu. Gimana mas, udah dapet kayak gambaran gitu mas? Bisa masuk Nah, kan udah dapet kayak gambaran nih teorinya Mas Fendi harus ngapain gitu dalam kayak setiap situasi lah. Nah, tinggal kembali lagi ke Mas Fendi, bisa, apakah bisa apa tidak untuk mengeksekusi hal tersebut? Ya gimana ya mas, saya mau bilang harusnya bisa sih mas. Ini harus ya kan. Kalau soal presentasi keyakinan saya mungkin bisa dibilang 80% saya yakin dah mas. Ya, bisa ini. Ya, 8% yakin ini. 80% mas. Kenapa sih kok saya tanya begitu? Soalnya gini mas, saya kan sebagai kayak konselor gitu ya, itu ya memang memberi kayak pengarahan terus kayak bimbingan. Cuman kalau misal saya udah memberi pengarahan terus kayak Mas Fendi ini kayak udah ngerti, tapi kalau misal Mas Fendi ini kayak cuma ngerti tapi tidak dieksekusi, itu ya sama juga bohong mas. Kayak buat apa konseling itu? Jadi meskipun anggap saja gini mas, kayak masalah nih, agar masalah ini terpecahkan ya. Jadi mungkin dari kayak saya mas sebagai konselor tuh 30% lah membantu, 70%-nya kembali ke mas, bisa melaksanakan hal tersebut apa enggak. Nah, gimana mas? Jadi sudah yakin, bener-bener yakin? Itu yakin ya, tapi saya nggak tahu ya implementasinya gimana, saya kuat apa enggak. Atau mungkin gini aja mas, kan mas tadi udah yakin nih, niatnya udah dapet nih. Nah terus kalau misal untuk seminggu atau 2 minggu ke depan mas tadi terapkan, kalau misal mas udah bisa nih,
ya Mas Pedi teruskan sendiri ya. Kalau misal ada kayak kendala gitu, kalau enggak kayak persoalan lain, mungkin Mas Pedi bisa menghubungi saya lagi. Gak apa-apa dihubungi lagi ya mas. Enggak apa-apa. Kan saya biasanya membantu gitu. Soal masalah yang gini kan tadi kan. Boleh. Beneran ya? Ya Mas. Selama Mas Pedi kontak saya bisa kita jadwalkan lah. Nanti kan bisa dilihat kayak perkembangannya Mas itu, terus kayak dievaluasi lah istilahnya. Oh iya. Nah mungkin kayak Mas Pendi ini kan yang masalah tentang si malu ini tadi udah terselesaikan ya bisa dibilang ya, meskipun belum dilakukan ya kita lihat besok lah. Terus ada gambaran mas ya. Nah mungkin kayak ada permasalahan lain atau mungkin cukup lah Kalau masalahnya juga sih mas, masih malu tadi aja. ya, tadi ya bertahap ya, ini dulu ya Mas ya. Tapi ini dulu aja. Mungkin dari konseling ini bisa dicukupkan Mas? Oh, bisa sih mas. Kita tunggu aja kelanjutannya besok. Ya, tunggu aja ya Mas. Oh ya, semangat ya Mas Pendi untuk apa menjalani dan mengeksekusi hal ini Baik ya mas. sampai Mas Pendi ini jangan gimana ya istilahnya, Kenapa mas? jangan memikirkan hal yang belum terjadi gitu. Saya tahu gitu Mas kayak misal tadi ini ketawa ini itu pasti kayak di pikiran Mas sih kayak oh untuk seminggu ke depan harus gini. Gitu mas. Dia sampai ketawa gara-gara itu ya. Gimana lagi ya mas? Pasti Mas Pedi itu di benak Mas Pedi itu pasti kayak misal kalau misal saya melakukan hal ini kayak enggak gue banget gitu Nggak ada istilahnya. banget gitu. Jadi kayak tapi mau gimana Iya juga sih. Harus itu ya, harus dipaksa ya mas. Ya. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. pokoknya semangat aja ya Mas ya. Iya. Makasih loh mas.